Aku kan punya mantan, tapi kayak nggak berlangsung lama. Soalnya si mantan pacar aku yang namanya terus bisa yapping, singing, dan gaming. Nah, tantangan terbesar aku judulnya itu, ini streaming aku kenapa gitu itulah. Halo semua, selamat datang di VTuber Corner. Di sini kita akan mengobrol-ngobrol santai seputar VTuber dan hal-hal yang pastinya seru bersama aku, Nian, dan aku, Miu. Kali ini kita juga ditemani oleh bintang tamu yang spesial yaitu Dewi Felicita. Halo semuanya, hai, salam kenal. Aku Dewi Felicita, kamu bisa panggil aku Dewi. Aku VTuber dari agensi Digital Arta. Aku boleh Jiko ya, boleh nggak Jiko? Boleh kok, boleh. Bagaikan musik di tengah pesta, bagaikan karang di dasar lautan. Halo, aku Dewi Felicita yang siap memberimu kehangatan. Halo Dewi, apa kabar? Aku baik, sehat, dan walaupun lagi agak batuk sih, tapi aman kok. Kalau kakak gimana di sana? Aku sehat kok, emang lagi musim sakit sih, jadi stay safe semua. Jaga kesehatan, banyakin minum vitamin. Aku juga di sini udah batuk-batuk seminggu dan ngeganggu banget. Aku jadi gak bisa stream karaoke karena aku bener-bener batuk berdahak yang gak sembuh-sembuh udah seminggu. Itu ganggu banget sih. Emang agak ganggu sih kalau lagi sakit itu. Kayak gitu, ganggu kesibukan atau ganggu jadwal stream kamu nggak, Dewi? Iya, tapi kadang aku maksain juga. Kadang kalau lagi sakit aku tetap streaming walaupun suaranya serak, walaupun agak pusing. Tapi gak tahu kenapa kalau streaming itu bikin mood aku jadi lebih baik. Untuk sekarang, kesibukannya apa nih, Dewi? Aku sih paling sibuk belajar, terus main Valo, kadang nonton anime. Oh, berarti main game juga ya, Dewi? Iya, aku main game. Oh ya guys, Dewi ini salah satu VTuber yang jago nyanyi. Suaranya bagus banget. Dan dia udah punya lagu sendiri loh. Judulnya Dengarkanlah. Dewi kok bisa kepikiran buat ciptain lagu sendiri itu awal mulanya gimana? Apa ada cerita di balik lagu ini? Awal mulanya karena aku kan punya mantan. Nah, mantannya itu dulu dia sahabat kecil aku. Kita dari dulu suka main bareng, kemana-mana bareng. Jadi aku sahabatan sama dia dari SD. Terus pas SMP, karena kita sama-sama punya rasa, kita menjalin hubungan dari sahabat ke pacaran. Tapi kayak nggak berlangsung lama. Soalnya si mantan pacar aku yang namanya Adit ini dia kayak nggak peka. Waktu itu sih ceritanya aku kayak ngambek gitu ya, karena kondisinya aku kan lagi ulang tahun. Dia udah janji nih mau main ke rumah, mau ngucapin ulang tahun, mau ngerayain. Taunya dia gak datang-datang. Pas aku susul ke rumahnya, taunya dia lagi main PS. Terus aku ngambek kan, karena dia gak nepatin janji dan aku ngerasa dia gak nge-spesialin aku di hari ulang tahun aku. Akhirnya aku ngambek dan aku minta putus. Taunya sama dia diiyahin sih. Jadi dari situ aku gak nyangka beneran bakal putus beneran. Padahal aku masih sayang. Taunya pas udah masuk SMA, Adit ini udah punya pacar baru. Jadi aku bikin lagu ini sebenarnya lebih ke ungkapan rasa rindu aku sama dia. Udah gitu juga tanda kalau aku tuh tetap sayang sama dia dan bakal doain dia gitu. Walaupun dia sama siapapun. Aku berharap dari lagu itu dia mau dengerin dan kita bisa kayak dulu lagi sih, bisa cerita-cerita, gak canggung, bisa main bareng. Walaupun kayak agak mustahil ya, karena ya tadi dia udah punya pacar baru di sana. Ya kurang lebih sih dari situ ya awalnya. Jadi aku buat lagu itu dan banyak sih pendengar yang suka. Alhamdulillah. Wah, keren banget. Pantas pas aku dengerin liriknya tuh kayak, langsung kena di hati. Terima kasih. Ternyata di balik lagu itu ada cerita yang wadidaw banget. Wadidaw. Ya sih lebih ke kayak gamon ya. Jadi kayak lagu-lagu gamon gitu. Cuman ini cocok banget buat kalian yang kayak gamonnya tuh sama pacar yang udah kayak sahabat sendiri gitu. Kayak kalian pernah gak sih ngerasa kalau dari sahabat ke pacar tuh agak canggung gitu. Terus misalnya udah putus nih,
kita kan nggak bisa balik lagi jadi sahabat ya, bingung gitu, kayak jadi beneran mantan aja yang jadi nggak bisa saling komunikasi lagi karena canggung takutnya pacarnya marah gitu. Lebih ke gitu sih, kadang aku menyesal apa kita dari dulu sahabat aja ya, gak usah jadi pacar. Oh, berarti kamu masih gamon ya. Tapi keren sih kamu, karena dari pengalaman itu, Dewi bisa menghasilkan karya yang keren banget sampai liriknya tuh bisa ngena di hati. Terima kasih. Ya pasti kalau kita punya perasaan yang sangat dalam gitu kan, jadi kalau kita bikin karya seni pasti bakal dari hati banget, jadi bakal kerasa lah sama penonton. Oke Dewi, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, biar teman-teman bisa semakin kenal dengan Dewi. Boleh. Dewi, kamu awal debut itu di mana sih? Dulu aku debut di YouTube ya, di YouTube channel aku Dewi Felicita di bulan Februari 2023. Oh, berarti udah agak lama ya? Iya, udah lebih dari 2 tahun. Kenapa kok kamu pilih YouTube untuk debut bukan milih di Twitch atau platform lain? Pilih YouTube karena memang mungkin YouTube lebih general ya, lebih umum. Hampir semua orang punya. Kalau Twitch atau TikTok dan lain-lain kan dia kayak hanya sebagian kelompok tertentu yang suka download gitu. Tapi YouTube kan kayak yang aku tahu mungkin hampir semuanya punya dan diarahin dari agensi juga YouTube sih. Bagaimana sih proses membentuk identitas atau lore karakter Dewi itu? Kalau aku itu karakter dan identitas aku itu dibuat dari sebelum aku debut. Jadi aku itu karakter Dewi di game story Kode Keras Cowok. Kalau misalnya kakaknya pernah download story game di Play Store, dia kayak game yang tentang kode keras gitu. Jadi ada pemeran utamanya Adit, terus ada percakapan-percakapan yang bisa kita mainin gitu pilihannya. Nah, aku adalah salah satu cewek atau karakter yang ada di dalam game itu. Jadi beberapa tahun sebelum aku debut itu, aku tuh udah ada di game. Nah, sekarang aku lahir dari universe game ke universe VTuber gitu. Ada nggak sih tantangan terbesar di awal karir Dewi pas jadi VTuber? Kalau VTuber itu kan rata-rata harus bisa yapping, singing, dan gaming. Nah, tantangan terbesar aku pas awal jadi VTuber tuh sih di gaming ya. Karena aku sebelumnya nggak ada basic gaming yang bagus banget kayak misalnya pro atau udah punya game favorit, atau misalnya dari sebelum aku lahir jadi VTuber aku udah suka mainin game MOBA atau game first person shooter atau game tembak-tembak, itu aku enggak. Jadi aku mulai main game itu semenjak aku jadi VTuber. Menurut aku sih itu penting dan itu jadi tantangan terbesar aku karena aku ngerasa sampai sekarang aku skill issue banget sih. Walaupun aku udah 2 tahun lebih pun bahkan masih skill issue. Kayak mana gitu kan, ini biar makin jago gitu. Karena kan mau gak mau gaming tuh nggak sendiri, pasti multiplayer, entah itu sama konten kreator yang lain atau sama viewers. Pasti aja aku yang digendong terus. Ya MVP sih, tapi MVP dari bawah. Dan menurut aku itu tantangan terbesar aku. Karena buat aku gaming itu jadi salah satu poin penting sebagai VTuber ya. Karena aku nggak bisa-bisa, ya itulah aku berusaha. Aku kepikiran nih, Dewi pernah nggak sih ngerasa burnout atau capek banget gitu buat konten atau streaming gitu? Kan streaming lama. Sejauh ini sih so far aman ya. Aku masih bisa have fun ngejalanin main games yang aku mainin. Tapi aku emang paling susah di game horror sih, apalagi psychological horror gitu. Aku agak-agak penakut brutal. Aku bener-bener takut sama game horror, apalagi yang bener-bener real gitu, karena aku suka kebawa mimpi. Jadi aku tuh kalau nonton story atau memainkan sebuah game yang kita jadi sudut pandang orang pertama, kayak jadi kebawa mimpi gitu, kayak alam bawah sadar aku tuh bener-bener merekam, jadi aku kayak beneran ada di situ. Nah, aku jadinya parno kalau main game horror, takutnya aku mimpi beneran ada di dalam situ dan aku nggak bisa survive kayak gitu. Terus so far sih have fun terus ya. Paling aku pernah kayak lagi main game itu aku di hack gitu loh kak, nge-hack games aku pas lagi di streaming, terus dia kayak
ngasih kata-kata yang kotor, toksik, dan 18 plus yang gak sopan. Itu aku pernah lagi main Stumble guys, tiba-tiba ada yang ngirim bot entah apa, pokoknya di-hack gitu si akun aku. Tiba-tiba dia ngeluarin tulisan yang gak senonoh gitu. Aku pernah sih paling kayak gitu, tapi itu cuman sekali doang awal-awal. Setelah debut sekarang sih alhamdulillah udah gak pernah ada lagi. Serem juga sih. Terus ada trauma nggak sih dari kejadian itu? Enggak sih, aman. Aku nganggapnya itu mungkin dia anomali, bocil, gak ngerti. Udah aku gitu sih. Ada nggak sih hal-hal paling lucu yang pernah terjadi sama Dewi saat live itu? Pernah sih, banyak. Aku tuh sering lupa sama teknis-teknis. Aku kayak udah 2 tahun kan jadi VTuber, tapi aku kadang masih lupa. Misalnya aku mulai streaming, taunya mic-nya tuh masih mute. Aku udah ngomong halo semuanya, selamat sore, selamat datang di live stream aku, bla 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 bla, sampai beberapa menit. Terus aku tuh nggak fokus, gak lihat live chat. Taunya ternyata mic-nya tuh belum nyala dan akunya nggak sadar. Terus aku sering ketiduran di stream kak. Sering kayak kalau udah malam ya, aku ya sering capek. Tapi aku gak mau end stream, aku masih pengen bareng. Tapi akunya udah ngantuk berat, jadi aku ketiduran sambil duduk. Jadi aku kayak merem sambil duduk gitu. Dan itu beneran real. Kadang aku suka lupa matiin live stream saking ngantuknya. Kadang ketiduran di meja. Oh, baru-baru ini aku juga habis ngelakuin hal konyol. Kemarin tuh pas aku lagi live, aku keklik fitur 360 derajat VR gitu. Jadi pas orang buka live streamnya, tiba-tiba loh kok gini gitu. Tiba-tiba kayak aku jadi penyok, terus bisa diputer-puter kayak langsung masuk ke dalam video aku. Terus di streaming aku kenapa gitu, itulah. Dewi nonton anime atau film nggak sih? Soalnya ada beberapa teman yang nitip rekomendasi anime nih. Coba dong Dewi spill top 3 anime favorit. Ada dong. Top 3 ya, top 3 ya. Kalau top 3 sih Lebih juga nggak apa-apa kok. lebih juga gak apa-apa. Oke guys, aku wibu tapi belum wibu yang super wibu karena referensi animeku belum banyak. Menurut aku ya, top pertamanya Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Terus yang kedua AOT, aku nonton sampai tamat. Ending AOT itu nanggung banget nggak sih? Iya, nanggung banget. Dan aku ngerasa kisah di AOT itu kan Mikasa sama Eren itu mirip sama kisah aku sama mantan aku Adit. Jadi kita sama-sama sahabat kecil, tapi ya bedanya mungkin kalau kita berpisah karena ada masalah. Kalau Mikasa sama Eren kan dia berpisah karena gak berani confess. Satu lagi One Piece. Awalnya aku sebenarnya gak suka sama One Piece karena alasannya satu, kebanyakan episodenya, ribuan kan. Aku kayak udah males banget nontonnya. Jadi walaupun kata orang rame, gak mau, males gitu. Tapi pas aku coba nonton dari episode 1, nyobain 2, 3, 4, bener-bener candu sampai ratusan episode gitu. Aku apa namanya, maraton. Jadi aku sampai sekarang masih maraton One Piece. Kira-kira One Piece itu kapan ya tamatnya? Udah nggak tahu ya, kayaknya sampai abad depan tuh masih terus ada kayaknya. Kayak bagus banget sih animenya tuh, bener-bener tentang hal-hal yang bijak, hal-hal yang seru, perspektif tentang hidup. Itu kayak bener-bener keren sih. Jadi aku suka ini. Jadi kalau top 3 anime yang aku tonton itu semuanya punya makna hidup yang bagus. Mulai dari Demon Slayer, AOT, One Piece. Jadi mereka tuh kayak punya pesan-pesan message yang bagus lah. Dan itu aku paling seneng nonton anime atau series yang bener-bener ngajarin aku banyak hal gitu. Kalau karakter anime yang paling kamu sukai apa Dewi? Ada siapa ya? Siapa ya? Kayaknya sih masih dimenangkan sama Tanjiro. Tanjiro. Bisa nggak sih kasih acting karakter anime yang paling kamu suka? Gak bisa, aku sih udah lupa ya, karena dia dari tahun kemarin belum sempat keluar lagi. Katanya dia keluar bulan depan season terbaru. Kenapa aku pilih dia? Karena aku suka karakternya gitu. Dia mau berusaha, berjuang mengalahkan semua iblis demi menyelamatkan banyak orang dan adiknya juga. Iya, itu keren banget sih kalau menurut aku. Jadi aku suka aja sama karakternya. Jadi sosoknya itu bener-bener bikin aku jatuh cinta gitu. Voice overnya gitu? Paling kayak Sandy tuh suka teriak-teriak kayak
Nezuko-chan, Nezuko-chan, Nezuko-chan gitu. Oh my god, candu banget suaranya. Jadi pengen dinyanyiin Dewi deh, boleh nggak sih? Aduh, boleh. Aduh, aku jangan sampai lupa lirik lagu sendiri. Oke, wait. Coba ya. Dengarkanlah, ku tetap padamu, walau rindu tak bisa ku hindari. Kau pernah kecewakanku, ku ingin kau tahu, ku doakan kamu selalu. Udah. Wah, ngena banget. Terima kasih. Dewi, ini Kak Mio sampai tersentuh loh. Apanya yang tersentuh? Tersentuh banget loh aku, kayak relate gitu. Emang iya, kami relate. Emang punya mantan juga. Relate, makanya langsung ngena di hati. Gak apa-apa kak, kita cari yang baru. Cari yang baru kak, jangan cari yang menyakiti kamu. Tapi kadang manusia zaman sekarang tahu gak, kayak suka malah milih ngejar orang yang udah nyakitin dia gitu. Iya kan? Kayak sekarang tuh orang-orang walaupun udah disakitin tetap aja gitu dikejar. Ada aja gitu alasan buat mencintai dia walaupun udah banget dia tuh toxic dan udah nyakitin kamu gitu. Iya gak sih? Kadang gitu gak sih? Kalau aku sih, enggak. Atau jangan-jangan itu kamu. Aku sih gak sih kak. Maksud sih kamu enggak? Pasti kan kalian juga punya gak sih? Enggak, iya. Yang bener. Enggak. Kalau aku sih mending cari yang baru daripada sama yang toxic. Oke, next guys. Buat impian Dewi sebagai VTuber dalam 1-2 tahun ke depan, apa tuh? Kayaknya impian aku sih cukup general dan sederhana. Aku cuman pengen punya komunitas yang positif, makin seru, makin happy, makin banyak. Aku bisa jadi temen yang baik buat The Fellas. Jadi aku manggil viewers aku kan The Fellas ya. Menurut aku The Fellas itu supporter terbesar yang bikin aku tetap semangat dan bertahan sampai saat ini. Dan aku berharap mereka tuh gak cuman kayak sebagai orang yang nonton doang. Aku gak pernah nganggap mereka kayak gitu, tapi aku nganggap mereka tuh kayak kita tuh partner, komunitas, saling berinteraksi, saling ngehibur, saling ngajarin kayak gimana buat main game, saling dengerin cerita. Jadi mungkin sederhana tapi pasti gak mudah buat ngejalaninnya. Yaitu aku pengen mereka tuh tetap jadi komunitas yang yang ada terus buat support, saling support, bisa makin banyak juga. Gitu aja sih sebenarnya. Aku sih berharapnya punya banyak karya lain yang bisa aku kasih buat mereka. Entah itu original song baru atau konten baru yang unik. Kurang lebih itu aja sih, pengen happy-happyan bareng. Oke guys, kita langsung masuk ke sesi fun game ya. Nih, let's go, boleh. Bubur diaduk atau dibuang? Diaduk. Masa dibuang sih? Berarti Dewi lebih suka bubur yang diaduk nih. Aduh, tapi aku gak suka bubur diaduk sih. Kamu kalau makan bubur gak kamu aduk? Enggak banget. Aku gak suka dicampur-campur kayak gitu. Live streaming atau pre-record video? Live streaming. Chat dengan fans atau collab dengan VTuber lain? Chat dengan fans. Tapi gak juga sih, gimana ya? Kenapa kamu pilih chat dengan fans? Berarti kamu gak suka collab dengan VTuber lain ya? Aduh gimana ya? Ntar kalian jadi gak mau collab lagi. Gak ada. Aku cuman kayak untuk sejauh ini sih seru ya chatan di live stream. Collab juga seru, cuman aku kayak suka sih ngobrol-ngobrol sama viewers. Oh, berarti kamu akrab banget ya dengan fans-fans kamu? Karena mereka emang nontonin aku dan emang tahu gitu. Sedangkan kalau collab itu terkonsep dan kadang nggak begitu kenal ya. Kecuali kalau udah kenal banget aku bakal collab.
gaming stream atau karaoke stream? Karaoke stream. Morning stream atau midnight stream? Morning stream. Film romance atau film horor? Romance. Cowok wangi atau cowok rapi? Ayo berat. Wangi deh. Wangi. Maksud aku kan kayak daripada rapi tapi bau. Terus aku gini, kamu bayangin ada cowok rapi tapi dia bau. Ya mending dia agak berantakan tapi wangi kan. Mending pilih green flag gak sih? Iya sih. Tapi by the way, soalnya Adit tuh juga orangnya berantakan. Misalnya dia bukan orang yang rapih banget. Kayak misalnya dia selalu pakai baju yang formal atau enggak, dia anak gamers yang bener-bener kayak cuman kaos doang gitu, dia celana pendek, gak rapi sih. Tapi aku paling gak suka kalau dia bau. Jadi kalau wangi jadi poin plus sih aku. Jadi seneng nyium-nyium bau wanginya gitu. Wangi emang lebih unggul sih, apalagi kalau di jalan kita nyium parfum dari orang yang kita kenal. For real, iya bener. Iya sih, emang parfum tuh bener-bener membangkitkan memori lama. Coklat atau matcha nih? Matcha. Kenapa kok nggak milih coklat? Padahal coklat kan lebih enak. Matcha itu bukannya rasanya kayak rumput ya? Enggak sih, kalau menurut aku dia enak gitu. Dulu aku suka coklat. Dulu aku suka banget coklat. Cuman sejak hadirnya matcha di hidup aku sampai sekarang kalau beli apa-apa kayak es krim, coklat, atau minuman, pasti aku selalu matcha atau green tea. Bahkan green tea jadi item donat aku. Oke, nggak kerasa kita udah ngobrol cukup panjang nih bareng Dewi Felicita, sang VTuber yang nggak cuma manis di layar tapi juga super insightful dan humble banget guys. Yeah. Terima kasih Dewi, terima kasih juga karena mau nyempetin wawancara sama kita. Sama-sama, dengan senang hati. Semoga kita bisa collab lagi atau mabar atau apalah. Ada pesan untuk teman-teman gak nih Dewi? Buat penonton VTuber grafik, jangan lupa cek YouTube channel aku di Felicita, CH Digital Arta. Terus kalian juga bisa nonton animasi Papa Arta untuk menikmati cerita-cerita dari sekolah kita dan juga kisah-kisah percintaan di animasi kita. Terus don't forget to stay hydrated, don't forget to stay gluk-gluk, dan stay happy. Tuh dengerin guys pesan dari Dewi. Dewi, makasih banyak ya udah mampir dan berbagi cerita di episode kali ini. Semoga makin sukses, makin banyak collab seru dan makin bersinar di dunia virtual. Amin, terima kasih. Buat kalian yang baru kenal Dewi Felicita, langsung aja cek YouTube-nya, follow semua akun media sosialnya biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya guys. Dan tentu aja jangan lupa follow juga YouTube kita biar nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Virtual bukan berarti nggak nyata, karena yang tulus itu tetap terasa. Bye-bye guys. Betul, tadi nyari based on aku gak, soalnya aku bener-bener gak suka bubur diaduk. Terus aku juga suka matcha, horror, romance gitu. Kok bisa tahu sih kalian?